Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi yang berjudul Tujuan Instruksional yang beranggotakan Antika Sari, Devia Marsyari, Nanda Gustama, dan saya sendiri, Tamara Putri. Di dalam dunia pendidikan banyak sekali macam tujuan pendidikan. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu tujuan instruksional. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja sih macam-macam tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu ada 4. Yang pertama tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional. Yang kedua ada tujuan instruksional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Dan yang ketiga ada tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada mata pelajaran atau bidang studi. Dan yang keempat itu ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. B. Tujuan instruksional atau instruksional objektif. Ada dua macam tujuan instruksional, yaitu yang pertama, tujuan instruksional umum yang menggariskan hasil-hasil bidang studi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, tujuan instruksional khusus yang merupakan tujuan instruksional TIU yang mengangkut satu pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu sebagai tujuan pengajaran yang berkonkret dan spesifik yang dianggap cukup berharga, wajar dan pantas, yang dapat direalisasikan dan bertahan lebih lama demi tercapainya tujuan instruksional umum. C. Langkah-langkah yang dilakukan dalam merumuskan tujuan instruksional khusus. 1. Membuat sejumlah TUU tujuan instruksional umum untuk setiap mata pelajaran atau bidang studi yang akan diajarkan dalam kurikulum 1975 maupun 1984. TUU sudah ada tercantum dalam buku garis-garis besar program pengajaran. Yang kedua, dari masing-masing TUU dijabarkan menjadi sejumlah TIK yang merumusnya jelas, khusus, dapat dimengerti, terukur, dan menunjukkan perubahan tingkah laku. Rumusan TIK yang lengkap memuat 3 komponen, yaitu yang pertama tingkah laku akhir, yang kedua kondisi demonstrasi, yang ketiga standar keberhasilan. Tingkah laku akhir. Tingkah laku akhir adalah tingkah laku yang diharapkan setelah peserta didik mengalami proses belajar. Di sini, tingkah laku ini harus menampakkan diri dalam suatu perbuatan yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya ada kata-kata operasional, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada kondisi demonstrasi. Kondisi demonstrasi adalah komponen TIK yang menyatakan suatu kondisi, situasi yang dikenakan kepada peserta didik pada saat pendidik mendemonstrasikan tingkah laku akhir. Standar keberhasilan adalah kelompok TIK yang menunjukkan seberapa jauh tingkah keberhasilan yang dituntut oleh penilai bagi tingkah laku pelajar pada situasi akhir. Kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan, jadi tujuan instruksional adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Tujuan instruksional itu ada 2. Yang pertama, tujuan instruksional umum adalah hasil belajar peserta didik setelah selesai belajar dan dirumuskan dengan satu pernyataan yang bersifat umum. Yang kedua, tujuan instruksional khusus adalah penjabaran dari tujuan umum. Baik, sampai situ saja pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.